Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Gina Khairunisa, NIM 857495064. Saya Dewi Lestari, NIM 857499918. Saya Hani Anggraini, NIM 857499885. Saya Leni Nurlaini, NIM 857499552. Kami akan mempresentasikan modul 7 yaitu optik. Terdiri dari kegiatan praktek 1 yaitu sifat cahaya, kegiatan praktek 2 yaitu lensa cembung dan cermin. Selamat menyaksikan. Kegiatan praktikum 1. Percobaan pemantulan cahaya, alat dan bahan, cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, celah cahaya. Prosedur percobaan. A. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti ini. 2. Nyalakan lampu senter, ini sudah menyala, dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar, dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. Cermatilah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. B. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. 1. Susunlah alat, seperti ini. 2. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2, sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya, serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. C. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya, serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Dua. Percobaan pembiasan cahaya, alat dan bahan, lampu senter, celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar, tabir kertas, lilin, penggaris panjang. Prosedur percobaan. A. Susunlah lampu senter, celah, dan balok kaca seperti ini. B. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Gambarlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Susunlah lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris panjang seperti ini. Susunlah lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris panjang seperti ini. Atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan. Nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda dan jarak bayangan dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. Pergunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku. Dengan jarak yang relatif dekat, kemudian geserkan lensa secara perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Kegiatan praktikum 2, lensa cembung dan cermin cekung. Alat dan bahan, meja optik, lensa cembung, lensa cekung, layar, sumber cahaya, lilin, atau lampu. Prosedur percobaan. 1. Percobaan lensa cembung. Susunlah lensa pada dudukannya dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya, seperti ini. B. Nyalakanlah sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar tersebut terbentuk bayangan yang paling tajam, seperti ini. C. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Benda dan bayangan ini. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. 2. Percobaan cermin cekung. A. Susunlah alat seperti ini. B. Nyalakanlah sumber cahaya dan aturlah kedudukannya benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam, seperti ini. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Kegiatan praktikum 3, mata. 1. Percobaan bintik buta, alat dan bahan, gambar A dan B, tabel pengamatan, alat tulis, dan penggaris. Cara kerja percobaan bintik buta. 1. Bintik buta 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, seperti ini. Tutup mata kiri dengan jari tangan. Peganglah gambar A dengan jarak 60 cm.
Pusatkan pandangan mata kanan pada tanda positif. Selanjutnya secara perlahan-lahan dekatkan gambar tersebut ke bagian muka Anda dengan pandangan mata Anda tetap terfokus pada tanda positif tersebut. Pada jarak berapa dari mata Anda, tanda keburaman titik hitam pada gambar tersebut tidak tampak dalam pandangan mata Anda. Catat hasil pengamatan Anda pada lembar pengamatan. 2. Bintik buta 2. A. Perhatikan gambar di modul. B. Tutup mata kiri dengan jari tangan. Dan dengan mata kanan Anda, pandanglah tanda positif secara tajam jarak gambar mulai 60 cm. 30. Secara perlahan-lahan dekatkan gambar tersebut ke arah muka, sementara pandangan tetap tertuju pada tanda positif. Pada jarak berapa mata Anda? Dari mata Anda, garis pendek tampak menghilang dari pandangan Anda. Lanjutkan gerakan gambar B tersebut. Selanjutnya, pada jarak berapa garis pendek tersebut terlihat kembali? Apa yang Anda lihat antara garis panjang dan garis pendek? Catat hasil pengamatan Anda pada lembar pengamatan. Tabel.